Logo Mozilla Firefox berbentuk rubah yang memeluk bumi. Awalnya, logo browser ini berbentuk burung phoenix yang hidup lagi dan didesain pada tahun 2002. Saat itu, nama browsernya adalah Mozilla Firebird. Dan 2 tahun kemudian, diganti menjadi Firefox. Nama ini merupakan panggilan panda merah dalam bahasa Inggris. Panda merah termasuk hewan langka dari Asia yang dilindungi. Ada gambar beruang yang berdiri tegak dalam logo Toblerone yang terkenal itu. Coklat batang berbentuk piramida itu dibuat di Bern, ibu kota Swiss, oleh Emil Baumann dan Theodor Tobler. Coklat ini mendapat julukan City of Bears dan di logonya terdapat beruang. Makanya, hewan ini muncul di gambar Gunung Matterhorn yang menjadi inspirasi dari logo tersebut. Gambar cewek tersenyum dalam logo Wendy's terinspirasi dari anak perempuan sang kreator, Dave Thomas. Dan Wendy sendiri adalah nama panggilan cewek itu. Kalau diamati baik-baik, di kerah bajunya tertulis kata mom, baik sengaja maupun enggak. Dengan cara ini, Wendy's bertujuan untuk menyajikan hidangan rasa rumahan untuk para pengunjungnya. Jam 9:41 menjadi waktu yang selalu tertera pada iklan iPhone. Hal ini tentu ada alasannya. Pada tahun 2007, Steve Jobs pertama kali memperkenalkan iPhone di hadapan publik setelah melakukan presentasi selama 41 menit, tepatnya pada jam 9:41 pagi. Logo Apple yang pertama didesain pada tahun 1976 dan menampilkan Sir Isaac Newton yang duduk di bawah pohon dengan satu apel yang nyaris jatuh mengenai kepalanya. Banyak orang menganggapnya terlalu ribet dan kurang jelas, jadi Steve Jobs menggantinya. Desainer logo baru Rob Yenov telah bikin logo Apple yang kita kenal sekarang ini. Kemungkinan dia terinspirasi dari logo awal, tapi lebih menyederhanakannya aja. Dia juga nambahin gambar gigitan biar nggak ada yang menyangkanya sebagai cherry, peach, atau buah bulat lain yang punya tangkai. Tanpa disadari, dia juga nambahin permainan kata yang menarik. Gigitan apel atau bite terdengar mirip seperti istilah komputer. Logo Toyota melambangkan kesamaan hati antara pelanggan dengan perusahaan. 2 bentuk oval yang tumpang tindih merepresentasikan huruf T pada Toyota dan bentuk setir. Bentuk oval di bagian luarnya menggambarkan dunia yang merangkul Toyota, celah yang terdapat di latar belakang merepresentasikan nilai perusahaan yang mencakup kualitas tinggi, melebihi ekspektasi, kesenangan berkendara, inovasi dan integritas dalam keselamatan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Asuransi jiwa bagi para astronot sangat mahal karena misi ini sangat berbahaya dan nggak bisa diprediksi. Karena nggak bisa mengupayakannya, mereka menandatangani surat yang bisa dijual oleh keluarga mereka untuk mendanai biaya fantastis kalau mereka kenapa-napa. Snack coklat Snickers dibuat oleh Frank Mars, pendiri Mars Inc. Snack ini terinspirasi oleh makanan yang dibuat dari nougat, kacang tanah, dan karamel yang sudah ada dan diberi nama sesuai dengan nama kuda keluarga Mars. Sampai tahun 1990, orang Inggris menamainya sebagai Marathon dan setelah ganti nama menjadi Snickers, posisi penjualan snack ini turun dari yang terlaris menjadi nomor 3. Saat logo NBC dibuat, televisi berwarna menjadi perangkat yang revolusioner. Hal tersebut juga tercermin dalam logo berwarna pelangi tersebut. Merak menggambarkan fase sebangga Merak, tujuannya untuk nunjukin kalau mereka bangga dengan sistem warna terbaru mereka. 6 warna bulunya juga merepresentasikan 6 divisi NBC. Anak panah kuning pada logo Amazon yang memanjang dari huruf A ke Z nunjukin kalau kita bisa beli apa aja di situ dari A sampai Z. Bentuk senyumnya melambangkan kebahagiaan pelanggan. Awalnya, nama perusahaan itu bukan Amazon, tapi Cadabra Inc. Jeff Bezos juga bereksperimen dengan berbagai nama pada situs webnya dan salah satunya adalah Relentless.com yang masih dialihkan ke Amazon. CEO Papa John's Pizza, John Schnatter, memulai bisnisnya dari dalam gudang sapu bar bersama ayahnya di Indiana pada tahun 1984. Selama bertahun-tahun, usaha ini telah tumbuh menjadi rantai restoran pizza terbesar ketiga di dunia dengan 5.500 restoran di 49 negara. Baskin Robbins punya 31 jenis rasa, makanya huruf B dan R di logonya bisa ngebentuk angka ini. Lengkungan di huruf B merepresentasikan angka 3 dan garis R-nya merepresentasikan angka 1.
kamu masih bisa mengunjungi situs web pertama di dunia sampai sekarang loh. Situs ini bernama The World Wide Web Project dan dibuat pada tahun 1991. Sekarang fungsinya sebagai arsip sejarah tentang World Wide Web. Dan di situ cuma berisi teks, jadi kamu nggak akan bisa ngelihat gambar. Pembuatnya, Tim Berners-Lee, adalah ilmuwan asal Inggris yang bekerja di CERN, Organisasi Riset Nuklir Eropa, pada tahun 1989. Produk pertama yang di-scan di supermarket adalah 10 pak permen karet Wrigley Juicy Fruit pada tahun 1974 di Troy, Ohio. Barcode ditemukan dan dipatenkan pada tahun 1952, tapi konsep ini baru dikenal luas ketika penemunya mulai bekerja di IBM. Sebelum itu, pegawai toko perlu nempelin label harga pada semua barang dan kasir harus membaca label sambil mengetiknya dengan tangan. Logo Quicksilver adalah versi custom dari The Great Wave of Kanagawa, yaitu cetakan kayu terkenal karya seniman Hokusa. Saat Quicksilver memperluas usahanya dan mulai bikin produk wanita bernama Roxy, mereka bikin logo versi terbaliknya agar kelihatan seperti hati. Sebelum tahun 2000, internet broadband pedesaan lebih lambat dari merpati pos. Dalam tes kecepatan, merpati yang telah dipasangi stick USB terbang dari area pertanian Yorkshire untuk menempuh jarak 80 km. 1/4 jam kemudian, burung ini sudah menyelesaikan perjalanannya, padahal baru 24% dari 300 MB data yang berhasil di-upload. Picasa membantu kita untuk menata dan melihat gambar secara online. Logonya ini nggak sesederhana shutter kamera warna-warni loh. Celah putih di bagian tengah berbentuk rumah yang artinya akan menjadi rumah yang aman untuk foto-fotomu. Pada namanya juga terdapat kata rumah atau kasa dan P singkatan dari pixel. Huruf L dan G dalam logo LG membentuk wajah manusia. L menjadi hidungnya dan G menampilkan bagian lainnya. Logo ini dinamakan sebagai wajah masa depan dan dimaksudkan untuk memunculkan sisi manusia pada mereknya sehingga lebih bersahabat. Banyak perusahaan teknologi ngetes produk baru mereka di Selandia Baru karena negara tersebut multi-etnis dan masyarakatnya berbahasa Inggris. Terlebih lagi, lokasinya sangat terpencil sehingga berita soal kegagalan produk nggak akan cepat menyebar. Logo FedEx memang klasik ya kalau diamati dari segi warna dan jenis fontnya, tapi di dalamnya terdapat tanda anak panah di antara huruf E dan X. Logo ini merepresentasikan kecepatan, akurasi, upaya untuk mencapai kesempurnaan, dan kegigihan dalam mencapai tujuan. Keempat cincin pada logo Audi merepresentasikan gabungan dari 4 perusahaan: Audi, DKW, Horse, dan Wanderer. Wanderer memulai usahanya sebagai perusahaan sepeda. Perusahaan Gillette yang terkenal dengan pisau cukurnya itu ingin agar logo mereka setajam dan sepresisi mungkin. Makanya huruf G dan I-nya kepotong secara dramatis. Warna hitam putihnya melambangkan keanggunan, keaslian, prestis, dan keunggulan produk. Sebagian orang menderita teknofobia atau takut dengan teknologi. Kebanyakan sih karena harus berurusan dengan perangkat baru yang rumit seperti komputer, tapi sumbernya berasal dari masa revolusi industri yang berawal pada abad ke-18. Saat itu, para pekerja takut kalau mesin baru akan mengambil alih pekerjaan mereka. Google menyewa kambing dari perusahaan khusus di California untuk memotong rumput. Mereka membawa sekitar 200 kambing ke kantor pusat Google di Mountain View dan sekitar seminggu kemudian, semua rumput liar di situ sudah bersih dan tanahnya semakin subur. Pendiri perusahaan Domino awalnya mau nambahin 1 titik di logonya tiap kali ada cabang baru. Tapi pertumbuhannya jauh lebih pesat hingga akhirnya mereka memakai 3 titik aja. Pada tahun 2004, @ menjadi karakter pertama yang dimasukkan dalam kode Morse minimal selama kurun waktu 60 tahun. Simbol ini terdiri dari sinyal A dan C tanpa putus, jadi kamu bisa mengeja alamat emailmu dalam kode Morse kalau diperlukan. Selama 150 tahun, Levi's telah mendesain ulang logonya sebanyak 8 kali. Yang pertama disebut The Two Horse Brand dan di dalamnya terdapat banyak detail. Logo yang sekarang dikenal dengan nama Batwing dan umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Bentuknya ini terdapat pada setiap celana jeans Levi's dan logo ini memberikan kesan muda tapi tak lekang oleh waktu. Aplikasi Evernote dipakai untuk menyimpan catatan. Di logonya terdapat gambar gajah seperti ungkapan, gajah nggak pernah lupa. Karena memang daya ingat gajah sangat bagus, bentuk telinganya juga menyerupai bentuk catatan post-it. Huruf H pada logo Hyundai nggak sekedar merepresentasikan nama perusahaannya.
Di situ juga ada guratan gambar dua orang yang sedang berjabat tangan dengan erat. Jadi maksudnya perusahaan dan pelanggannya sama-sama menjaga kepercayaan. Bentuk oval di bagian luarnya melambangkan ekspansi Hyundai dalam skala global. Sedangkan warna perak melambangkan kemajuan dan kesempurnaan. Versi biru digitalnya melambangkan kepercayaan dan keunggulan. Lacoste mendapatkan logo ikoniknya berkataruhan René Lacoste dengan kapten tim Piala Davis Prancis. Lacoste sendiri adalah salah satu pendiri perusahaan itu sekaligus pemain tenis. Sang kapten berjanji akan memberikan koper kulit buaya kalau Lacoste memenangkan pertandingan. Meskipun gak menang, dia mendapat julukan krokodil. Di pakaian tenisnya juga terdapat bordiran buaya dan saat meluncurkan merek pakaiannya, dia menggunakan nama krokodil ini. Oreo merupakan biskuit buatan pabrik paling terkenal di dunia dan diproduksi lebih dari 40 miliar keping setiap tahun. Awalnya, biskuit ini dijual kiloan dengan harga 33 ribuan per 4 kilogram. Bentuk lingkaran dengan tanda mirip plusnya selalu ada di tiap biskuit. Ini merupakan logo Nabisco yang berarti simbol kualitas di Eropa. Saat Michael Dell memulai perusahaannya pada tahun 1984, dia ingin mengubah dunia dengan bisnisnya. Karena itu, huruf E pada logo Dell dicetak miring. Warna birunya merepresentasikan loyalitas, kepercayaan, keyakinan, dan kecerdasan. Jam beker mekanik pertama cuma bisa berdering sekali, yaitu pada jam 4 pagi. Jam ini ditemukan oleh Levi Hutchins pada tahun 1787 di Concord, New Hampshire. Hutchins mendesain jam ini untuk membangunkannya sebelum dia berangkat kerja. Prototipe jam beker ditemukan oleh bangsa Yunani pada tahun 250 sebelum Masehi dan mereka memakai kenaikan air untuk membunyikan peluit. Logo Airbnb bukan klip kertas yang dibengkokkan, tapi ini namanya Belo atau kependekan dari belonging. Logo ini terdiri dari kepala seseorang, simbol lokasi, pin, dan hati untuk melambangkan cinta. Kalau semuanya digabung, akan menjadi simbol Airbnb yang terkenal itu. Pada tahun 2006, perusahaan Telekom Qatar mengadakan lelang amal dan mereka menjual nomor telepon termahal di dunia 666-6666 kepada penawar tak dikenal. Harganya hampir mencapai 40 miliar rupiah. Segway Polo adalah olahraga resmi dengan tim fungsional dari seluruh penjuru dunia. Olahraga ini nggak memerlukan level kebugaran khusus tanpa batasan usia dan semakin populer. Permainannya terdiri dari 4 babak dan masing-masing babak berlangsung selama 8 menit. Untuk mencetak skor, pemain perlu memukul bola ke dalam gawang dengan palu khusus. Kalau diamati lebih dekat, logo Tour de France akan kelihatan seperti pengayuh sepeda pada huruf O, U, dan R. Buletan kuning ini juga merepresentasikan fase balap yang cuma terjadi di siang hari. Phantom Vibration Syndrome adalah sebutan saat kita ngerasa ponsel kita bergetar, padahal enggak. Kalau kamu mengalaminya, mungkin kamu udah keseringan mainan ponsel tuh. Logo Sony Vaio melambangkan integrasi teknologi analog dan digital dalam produknya. Huruf V dan A mirip gelombang analog, huruf I dan O merepresentasikan angka 1 dan 0 pada sinyal digital atau kode biner. Xbox awal telah mengedit bit suara dari transmisi asli yang diambil dari misi antariksa Apollo. Pada home screen akan terdengar potongan obrolan di misi tersebut. Dengan Pinterest, kita bisa menyematkan hal-hal menarik di board online-mu. Dari logonya udah kelihatan jelas kan? Ada desain pin pada huruf P-nya. Bentuk ini menjadi bagian penting dalam branding Pinterest agar penggunanya bisa bikin lebih banyak kesematan dengan menekan pin ke papan. Pepsi mengucurkan biaya sekitar 14,4 miliar rupiah untuk mendesain logonya dengan makna rahasianya. Logo itu juga menyiratkan Feng Shui, Renaissance, medan magnet bumi, teori relativitas, Mona Lisa, Pantheon, serta kunci alam semesta. Nintendo didirikan pada tahun 1889 sebagai perusahaan kartu permainan jauh sebelum komputer. Mereka masih memproduksi kartu ini di Jepang dan bahkan mengadakan turnamen bridge bertajuk Piala Nintendo. Pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola melakukan panggilan pertama dalam sejarah dengan ponsel dari Sixth Avenue di kota New York. Dia memakai prototipe seberat 1 kg untuk menelepon pesaingnya dari Bell Laboratories. Tapi di ujung telepon ada suara hening. Ponsel ini hampir sebesar kotak sepatu, bisa dipakai untuk ngobrol selama 35 jam dan perlu dicas selama 10 jam.
Pesan teks komersial pertama dikirimkan pada tanggal 3 Desember 1992 dan berisi ucapan selamat berlibur yang ditujukan kepada seorang karyawan Vodafone. Sekarang, jumlah pesan teks rata-rata yang terkirim sebanyak 6 miliar dalam sehari. Apple pernah bikin produk pakaian pada tahun 1986 dengan nama Apple Collection. Ini terjadi 1 tahun setelah Steve Jobs mengundurkan diri untuk sementara. Dengan meluncurkan produk ini, mereka ingin tahu kesetiaan para penggemar dalam membeli pakaian, aksesoris, dan produk lifestyle bermerek. Garis horizontal pada logo IBM mengingatkan kita pada masa ketika fotokopi sulit menghasilkan blok luas dengan tinta polos. Awalnya, logo tersebut terdiri dari 13 garis, tapi kemudian berkurang menjadi 8 karena tintanya selalu luntur saat mereka nyetak logo dengan 13 garis. Serif di bagian bawah huruf M memiliki tanda sama dengan untuk nunjukin kalau mereka menghargai persamaan. Dulu, data 5 MB bisa seberat 1 ton. Pada tahun 1953, para insinyur di laboratorium IBM menemukan hard disk pertama. Kabinet yang ditempatinya seberat 1000 kg dan cuma bisa nyimpen data sebesar 5 MB. Logo McDonald's bukan cuma sembarang M, tapi juga simbol dari lengkung emas asli dari restoran itu. Mereka tahu calon pelanggan akan ngelihat simbol ini dengan jelas dari jalan raya dan kemudian memutuskan untuk mampir. Mouse komputer pertama di dunia ditemukan pada tahun 1964 dan disebut XY Position Indicator for Display Systems. Bentuknya segi 4 dan terbuat dari kayu yang diberi tombol kecil di bagian kanan atas. Sang penemu Doug Engelbart menyebutnya mouse karena kabel yang memanjang kelihatan mirip tikus. Nama Mitsubishi merupakan perpaduan dari Mitsu yang berarti 3 dan Hishi yang berarti berlian. Orang Jepang menggunakan kata ini untuk mengacu pada bentuk berlian. Jadi kalau digabungin, nama tersebut berarti 3 berlian. Bentuk perisai pada logo NFL melambangkan komitmen pada standar tertinggi dalam olahraga. Bintang 8 merepresentasikan 8 divisi yang sekarang berlaku dalam NFL. Kata pertama yang telah dikoreksi secara otomatis adalah teh. Untuk melakukannya, kamu perlu menekan panah ke kiri dan F3. Logo Northwest Airlines terdiri dari huruf N dan W dengan spasi negatif. Segitiga di tengahnya adalah kompas yang menunjuk ke arah barat laut atau Northwest. Maskapai ini beroperasi dari tahun 1926 sampai 2010 saat mereka bergabung dengan maskapai Delta. Sebuah penelitian dari Beth Israel Medical Center di New York menunjukkan dokter bedah yang saat remajanya bermain video game lebih dari 3 jam per minggu, 37% lebih sering benar, 27% lebih cepat, dan mendapat skor 42% lebih bagus pada tes keterampilan bedah. Merek Mercedes-Benz adalah produk dari gabungan perusahaan Gottlieb Daimler dan Carl Benz. Logo perusahaan Benz yang punya tulisan Benz dengan lingkaran bunga laurel terdaftar sebagai merek dagang pada tahun 1909. Daimler punya bintang Mercedes sebagai logo. Saat kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1925, mereka punya logo baru berupa bintang Mercedes-Daimler di dalam karangan bunga laurel Benz. Bintang ini memiliki 3 titik yang melambangkan darat, laut, dan udara. 3 area inilah yang awalnya mau mereka dominasi. Kata Carrefour berarti persimpangan jalan dan logonya sendiri berupa 2 anak panah stylish yang melambangkan 2 arah berlainan. Warna merah, biru, dan putihnya juga merepresentasikan warna bendera Prancis dan bagian putih di tengahnya ngebentuk huruf C. Logo Lollipop Chupa Chups didesain oleh Salvador Dali. Sang seniman meletakkan teks yang sudah ada pada latar belakang bunga daisy. Dia juga mindahin logonya ke bagian atas permen biar bentuknya penuh dan gampang dilihat. Virus komputer pertama dibuat pada tahun 1971 dan dinamai sebagai program Creeper. Virus ini didesain sebagai penguji sistem keamanan untuk mengetahui proses penyebarannya pada komputer. Samsung didirikan pada tanggal 1 Maret 1938 sebagai perusahaan trading kurang lebih 38 tahun, 1 bulan lebih tua dari Apple yang didirikan pada tanggal 1 April 1976. Telepon pertama dirilis ke publik pada tahun 1874. Setelah 3 tahun, perangkat ini cuma dimiliki oleh 50 ribuan orang. Dan 75 tahun kemudian, angkanya bertambah menjadi 50 jutaan orang. Radio cuma perlu waktu 38 tahun untuk mencapai angka yang sama, dan televisi berhasil menembusnya dalam waktu 13 tahun.
Warna logo Google kelihatan biasa-biasa aja kan? Ada warna primer merah, kuning, dan biru. Tapi ada juga warna hijaunya yang malah ngerusak skema warna primer. Tapi memang sengaja dibikin begitu agar Google bisa menjadi inovator dengan terobosan wow-nya dan terlihat paling unik. Raksasa minyak Shell sudah ada sejak tahun 1904 dan logo kuning merahnya telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Logo awalnya berupa gambar kerang pekten yang lebih realistis dan sekarang kelihatan lebih stylish.